Selanjutnya dipersilakan RID nomor 2 Murni Aryawan untuk mempresentasikan programnya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really appreciate your time, Pak. Kita bisa duduk bareng begini dalam forum, networking, diskusi, ngobrol itu buat saya banyak belajar dari bapak-bapak senior semua. Nah, saya to the point aja Pak ya. Saya counter, jadi biasa langsung intinya maunya apa dan gimana caranya gitu ya. Untuk vision ya Pak, backgroundnya seperti ini Pak ya. Kita punya 2000 alumni gitu ya. Kalau lihat dari backgroundnya, ada yang dari BUMN, MNC, local company, dan perusahaan perorangan juga agak sedikit ya. Dari segi range jabatan, ada yang direksi, ada yang staff. Dari segi function, ada dari HR, sales, marketing, finance, operation, dan sebagainya. Anda bayangkan kalau 2000 potensi ini kita unite gitu ya, artinya kita berikan via media, itu I don't know, it's a huge potential yang bisa kita keluar dari grup ini Pak. Itu dengan kondisi IPMI yang sekarang, dengan persaingan dengan business school yang semakin berat, itu ini saatnya kita wake up gitu Pak. Makanya wording saya adalah time for change. Saatnya kita bangun potensi-potensi ini, kita kumpulkan dalam satu media komunikasi apapun itu ya. Nah, ini akan bisa jadi partner untuk IPMI, untuk growing. Jadi saya lihat 3 hal yang bisa menarik manfaatnya. Alumni sendiri, kemudian IPMI, yang ketiga insya Allah kita bisa bantu masyarakat. Amin, kumpulkan deh rata-rata gaji lulusan IPMI, nggak kecil. Kalau kita bisa gather dalam satu social activity, berapa dana yang bisa kumpul dari acara itu? Berapa yang bisa kita sumbangkan ke masyarakat? Itu insya Allah kita bisa lakukan ya. Itu kira-kira menjelaskan visi saya Pak. Nah, langsung ke program. Lagi Pak, background saya mengajarkan bahwa yang prioritas itu lakukan dulu ya. Lihat kondisi saat ini Pak ya, real condition untuk melakukan acara ini ya, acara yang diselenggarakan oleh ikatan alumni. Kita nggak punya dana Pak untuk mengumpulkan bapak-bapak ini makan dan sebagainya. Kita nggak punya dana, ikatan alumni nggak punya dana. Ikatan alumni itu bukan berdiri baru kemarin gitu Pak, udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Tapi we have nothing gitu Pak. Uang itu salah satu ya, tapi we cannot do anything without fund ya. Yang kedua, website. Salah satu minimal yang harus running itu adalah website ikatan alumni. Who will pay the bill now? Website itu kan langganan tahunan ya. Nah, kalau lihat dari kondisi saat ini ya, prioritas saya adalah dalam 6 bulan sampai 1 tahun itu adalah mendirikan fondasi organisasi ini. Kalau suatu hari saya terpilih jadi ketua, kemudian 3 tahun lagi digantikan oleh ketua yang lain, yang saya wariskan ke dia itu adalah organisasi yang sudah stabil. It's just a matter of whatever program they want to make, goal updating. Tapi sasaran saya adalah membuat organisasi ini ada dulu ya. Ada dulu, karena menurut saya sekarang nggak ada karena nggak ada ADART, nggak ada karena nggak ada pendanaan, nggak ada pengurus dan sebagainya. Itu Pak, itu mengapa program ini saya bagi ke dalam 2. Jadi kalau saya pakai bahasa ini, sebelum kita masuk ke real implementasi dari program, fokus dari tim yang nanti andaikan saya jadi ketua, tim saya adalah memastikan fondasi-fondasi ini berdiri dulu ya Pak. Jadi sebelum kita menyelenggarakan event seperti golf, social
conference dan sebagainya. Saya ingin make sure bahwa fondasi ini ada dulu. Udah saatnya kita punya fondasi ya. Jadi saya minta tim nanti fokus ke sana. Kita ngejar target yang spesifik, jadi mudah-mudahan achieve ya. Jadi kalau 1 tahun itu belum ada in place, saya malu Pak. Jadi itu komitmen saya ke IPB. Ini beberapa dari hal mendasar yang harus ada. Saya langsung pokoknya aja. Nah, satu hal yang saya mau highlight di sini adalah masalah pertanggungjawaban progres dari kepengurusan nantinya. Kita beda sama Senat ya. Senat itu timnya itu adalah masih terikat oleh kuliah, masih terikat oleh satu institusi. Di Senat pun diawasi oleh badan mahasiswa yang basically adalah semacam pengawas. Ya. Ikatan alumni ini kita semua ini individual yang lepas gitu. Ya. Nah, tapi somehow, jadi ini lebih ke sosial Pak ya. Jadi kalau lihat dari keikhlasan waktu yang dicurahkan dan sebagainya, ini ada unsur sosialnya. Jadi jangan kita confuse dengan kayak pemilihan presiden Amerika itu memperebutkan jabatan, itu memang ini beda karakternya, beda ikatan alumni. Saya belajar dari Pak Mus. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah meskipun seperti itu harus tetap ada mekanisme di mana anggota tahu ya sampai di mana pengurus ini. Ya, bentuknya adalah report. Ya. Jadi internally kita akan punya meeting, diskusi, koordinasi, tapi report itu harus kita keluarkan secara quarterly ke seluruh anggota supaya tahu situasi terakhir seperti apa, status deliverable seperti apa, keuangan seperti apa dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah satu hal. Hal lain yang saya mau tekankan di sini adalah ini Pak. Ini my favorite. Career Center. Ini saya masukkan ke dalam sasaran 1 tahun. Karena kenapa? Ini simple prosesnya tapi outcome-nya besar. Contoh ya, sekarang saya mau cari staff marketing misalnya 3 tahun pengalaman gitu ya. Saya mau dapat dari lulusan IPB. Itu saya harus call here and there to get to the person gitu. Lu ada teman nggak yang begini bisa begini bantu dan sebagainya. Ya. Career Center itu membantu dalam hal seperti ini Pak. Ya. Jadi it's not rocket science ya. Kita punya focal point, kita punya proses prosedur ya. Jadi kalau ada Bapak misalnya direksi di satu perusahaan ingin rekrut somebody, just email kita Pak. Ya. Nanti kita akan coba connectkan dengan the right candidate. Ya. Jadi it doesn't take a lot but the outcome is big. Makanya ini saya masukkan ke dalam milestone tahun 1 tahun. Ya, ini yang bisa langsung dirasakan oleh alumni. Program kalau secara jangka panjang, program yang saya mau highlight pada kesempatan ini adalah community Pak. Saya 8 tahun mengajar di FPUI, jadi teaching is my second word gitu ya Pak ya. Jadi pendekatan saya memang pasti ada ke pendidikan, itu saya sangat dekat gitu ya Pak ya. Saya ingin kita bantu Pak dalam bentuk pengajaran ya. Formatnya bisa 1 week atau seminggu sekali kita kerjasama dengan sekolah ya. Kita cari kombinasi yang tepat, apa yang bisa kita berikan ke murid-murid ya. Beda Pak, saya rasakan beda kalau kita mendengar dari seorang eksternal dengan pengajar yang sehari-hari. Jadi program yang kedua ini itu sesuatu yang menurut saya akan saya tekankan di masa yang kedua Pak. Ya, program Ikatan Alumni IPB Mengajar. Ya. Satu hal lagi Pak ya, dana abadi.
dana abadi ya Pak. Dari namanya ini clear ya Pak. Organisasi ini perlu biaya minimal ya. Tadi yang contoh tagihan website ya. Kemudian kalau kita mau adakan event yang seperti ini harus tetap ada dana ya. Saya targetkan dana ini 200 juta. Saya nggak 500 juta atau 1 miliar gitu ya. Saya coba 200 juta dulu dengan 2000 alumni. Saya optimis ini bisa tercapai ya. 200 juta nggak banyak sih kalau kita bicara bunga ya, bunga sebulan atau itu dana abadi kita taruh di bank itu paling 6%, setahun paling berapa ya, 1,5 juta, 2 juta, but that is enough kalau untuk running at the minimum untuk organisasi ini. Jadi nanti di AD dan ART dari Ikatan Alumni itu harus spesifik mengatur mengenai dana alumni ini. Masalahnya gini, kalau misalnya saya koordinat ya, terkumpul dananya, dapat kepercayaan dari teman-teman semua, saya dapatkan dana itu, kita sepakat, kita taruh di satu bank Mandiri misalnya. Begitu masa saya selesai, kan itu kan harus dilanjutkan ke pengurusan berikutnya ya. Bagaimana kita menjamin ini sustain gitu Pak. Purpose-nya itu sama, seperti visinya sama dengan kita ya. Jadi kita khawatir ini dana nggak sedikit ya. Kalau nanti pengurus ke depan Widono siapa aja, nah itu akan kita atur di dalam ada ART Ikatan Alumni ya. Siapa yang bisa merubah dana ini, siapa yang bisa mengambil dana ini, kita put aturan main ya. Jadi, tujuannya adalah dana ini harus tetap abadi. Itu aja Pak. Matur nuwun Pak, itu aja program saya. Terima kasih Pak.